sedang tercinta, buatkan semangat berjaya demi menggapai asa mulia. Ini sedang maju dan sejahtera, itulah tujuan kita bersama. Dengan Bhinneka Perkasa Jaya, membangun semangat untuk berkarya. Beragam agama, etnis dan budaya bersatu padu bergandengan tangan. Masyarakat religius dan bertakwa, rukun damai dalam kebinekaan. Majulah, majulah, maju, wahai Deli Serdang, wahai maju, bersama kita bersatu. Majulah, majulah, maju, Deli Serdang tercinta, masyarakat yang berakhlak mulia. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan yang besar. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan yang besar. Beragam agama, etnis dan budaya bersatu padu bergandengan tangan. Masyarakat religius dan bertakwa, rukun damai dalam kebinekaan. Majulah, majulah, maju, wahai Deli Serdang, wahai maju, bersama kita bersatu. Majulah, majulah, maju, Deli Serdang tercinta, masyarakat yang berakhlak mulia. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan yang besar. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan yang besar. Selanjutnya tidak berlama kita langsung kepada materi, yaitu Ibu Poppy Lestari SPD dengan materi coding dan kecerdasan artifisial. Kepada Bu Poppy kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nurbaidillah yang telah memberikan saya kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini untuk memaparkan apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan karena sudah meluangkan waktunya untuk berada di ruangan kita ini dalam rangka pengibasan setelah saya mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial selama lebih kurang 5 hari di Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Ibu, di awalnya saya juga mungkin sama penafsirannya dengan Bapak Ibu, masih mengambang apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Bisakah pelajaran coding ini diterapkan di SD? Di awal dalam pemikiran saya sebelum pelatihan, coding itu kode, berarti saya harus mengajarkan anak-anak bagaimana membuat kode-kode. Itu dalam pemikiran saya. Namun setelah kami pelatihan 5 hari untuk jenjang sekolah dasar khususnya fase C, yaitu di kelas 5 dan kelas 6, anak-anak hanya diajarkan untuk mengenalkan berpikir secara
Seperti yang kita ketahui, menurut Bapak Ibu, KA itu apa? Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikenal AI, tapi sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, kita diganti menjadi kecerdasan artifisial. Makanya ada coding. Dan apakah coding itu perlu diajarkan di sekolah dasar? Ya Bapak Ibu, itu dasarnya yang sering menjadi pertanyaan dalam benak kita. Seperti itu. Ini agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa menciptakan teknologi. Yang ketiga, dengan berpikir komputasional, siswa lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Itu dia mengapa perlu coding kita ajarkan di sekolah dasar yang dimulai dari kelas 5 dan kelas 6. Apa itu coding? Coding yaitu instruksi kepada komputer supaya melakukan sesuatu seperti bahasa, seperti kita berbicara dengan komputer. Contoh sederhananya membuat game sederhana, kalkulator di HP, robot mainan yang bisa bergerak. Itu kan ada di dunia anak-anak kita saat ini. Nah, sedangkan kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Contohnya yang sering kita pergunakan Google Maps, itu menunjukkan jalan tercepat. Ketika kita menuju suatu tempat yang kita tidak tahu, kita dapat menggunakannya. Kamera HP untuk mengenali wajah. Ada beberapa HP dari kita untuk membuka kuncinya kan dari wajah kita. Atau chatbot menjawab pertanyaan. Seperti kita ketahui, untuk di kelas 456 gak kita ajari pun anak itu sudah punya yang namanya Meta AI, Gemini, Cici. Kalau ada tugas dari kita, yang bagaimana menggunakan ChatGPT, Gemini, dan sebagainya. Nah, untuk materi coding dan kecerdasan artifisial di SD ada 4 topik yang akan dipelajari. Yang pertama, berpikir komputasional. Yang kedua, konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang ketiga, pemanfaatan kecerdasan artifisial. Yang terakhir, pedagogi coding dan kecerdasan artifisial. Inilah nanti yang akan kita ajarkan pada kelas 5, materi yang akan diajarkan pada pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, Bapak Ibu, mengapa coding dan KA masuk dalam kurikulum nasional? Karena baru tahun ini kita ada coding dan KA. Iya, dan depan. Iya, rilisnya tahun ini, tapi pengaplikasiannya di tahun depan. Baru. Nah, kenapa itu penting? Kenapa dia bisa masuk ke dalam kurikulum nasional? Yang pertama, mendukung pembangunan SDM unggul, inovatif dan kompetitif. Yang kedua, menyiapkan peserta didik menghadapi revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Yang ketiga, mengasah keterampilan abad 21, di mana kita mengajak anak untuk berpikir kritis, kreatif, problem solving, dan kolaborasi. Yang keempat, menciptakan peluang ekonomi digital dan inovasi berkelanjutan. Karena dari AI ini bisa menghasilkan uang ternyata Bapak Ibu. Ada semuanya katanya. Yang terakhir, yaitu untuk memperkuat identitas nasional melalui teknologi dan budaya lokal. Nah, tujuan dari mata pelajaran coding dan KA yang pertama, dan produktif. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, kalau tidak berhati-hati takutnya anak-anak ini salah penyalahgunaan di dalam menggunakan IT. Kalau tidak kita ajarkan bagaimana mereka berperilaku dalam penggunaan
instruksi. Secara logis. Ini untuk secara logis. Secara logis. Ini untuk materi kelas 5 yang akan diajarkan. Jadi kalau saya lihat habis itu ada 5 bab, jadi kita tinggal bagi 2 aja lah Bapak Ibu. Semester 1 dan semester 2. Lima dan 6 saja. Sedangkan kelas 6 pemanfaatan algoritma sederhana, pengenalan representasi simbol dan instruksi, eksperimen dengan instruksi logis. Jadi itu sebagai contoh elemen CP dan materinya. Ibu, nanti untuk pendalaman lagi saya share modulnya biar sama-sama kita belajar untuk mengajarkan anak-anak tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Demikianlah Bapak Ibu dari saya. Jika ada saran ataupun pendapat, saya persilahkan. Sebelumnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita nanti mengajarkan coding itu dengan TV digital tadi, apakah itu ke kelas rendah juga masuk atau ke kelas tinggi saja? Tidak Bu, cuma di kelas saja 5 dan 6 saja. 1 sampai 4 dulu. Jadi dimulai dari kelas 5 dan kelas 6. Tahun depan. Itu tahun Terus itu kolektifkah orangnya dimasukkan satu kelas ataukah per kelompok nanti? Saya rasa kalau dia per kelompok memang memakan waktu yang lebih panjang. Tapi dia kalau per kelas, sementara di dalam kelas itu kan itu bercampur. Orangnya ada yang jenius, ada yang di tengah, ada yang memang sangat kurang. Beberapa jenis mereka di dalam itu. Bagaimana kita sementara itu kan digital. Digital itu kalau begitu kita klik kan langsung berubah. Sementara yang satu belum coding. Nah, terus gimana itu caranya kita buat? ya tinggal kembali kepada kita aja bagaimana menyiasatinya jika terjadi seperti itu. Kalau lebih banyak yang tidak mengerti, ya kita kembalikan lagi aplikasinya ulang. Materi awal. Itu aja Bu. Tidak kejar materi berarti ya? Ya. Oke, sekedar bertanya aja. Sebelumnya maaf, ada juga saya berdialog kecil sama kepala sekolah tentang penggunaan TV digital yang ada di kantor. Nah, jadi bagaimana cara pemanfaatan TV digital ini secara efektif kan begitu. Artinya begini. Jadi instruksi kepala sekolah diletakkan di ruang yang memang sifatnya tidak diangkut-angkut, diletakkan di satu tempat, nanti dibuat jadwal giliran dan khusus untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, artinya begini, wali kelas bebas menggunakan itu boleh, tapi terjadwal bebas menggunakan itu. Dan apabila jadwal dia pun ada dan dia tidak menggunakannya, tidak ada masalah. Mungkin media dia nggak ada di situ, gitu kan. Nah, jadi diletakkan di perpustakaan, siswa digiring ke perpustakaan, dikondisikan di dalam perpustakaan, dan TV digital itu tetap di dalam itu dan tidak bergeser. Karena kan dampaknya nanti itu kalau misalnya bergeser bisa sensitif. Nah, itulah dia kecil lah kami sama ibu. Kalau nggak salah itu ya, menurun. Nah, begitulah yang harus kami semalam itu. Oh ya, kalian pun itu istilahnya mensosialisasikan sedikit-sedikit bagaimana cara penggunaannya gitu. Nah, sekian gitu aja tuh. Iya, terima kasih Pak Ilham. Kalau masalah itu kita tinggal menunggu instruksi. Iya. Iya. Kapan bisa dipergunakan? Iya. Kan begitu. Nah, jadi untuk kaitan coding, setidaknya kita punya media untuk mengajarkan anak dalam penerapan coding dan kecerdasan artifisial karena sudah ada di digital kita. Ya kita tinggal mengatur apa jadwal
masuk, jadi di sini kita terapkan dan begitu ya Pak ya. Jadi kita tinggal menunggu arahan Kepsek kapan bisa dipergunakan ini. Untuk koordinasi di kita. Iya, semua bisa. Maksudnya untuk punana sih. Iya. Jadi nggak ada istilah satu minggu ini nggak ada pelajaran kami yang bisa ke apa? Nggak ada, pasti ada. Jadi kalau nanti dibuat sketch, jadi memang harus masuk. Putar di situ aja udah menyanyi apa sih? Iya, Pak ya. Nah, itu bahasa antisipasi nih. Maksudnya kita. Kalau udah Sekali kau menyerah, jangan menyerah. Jadi kalau seandainya ada Jangan rusak. itu bahasa sedikit. Rusak tinggal Tinggalkan. Apa bedanya dengan poin? Rusak ini kan Sekarang lagi gunakan itu yang nonton YouTube. pasti cepat rusaknya itu. Soalnya kalau digunakan nanti harus bayar. Sensitif kan kita. Ya kita iya memang sensitif tapi kan sebaik-baik penggunaan tetap Kita jaga. kita jaga. Oke, nah dua Ada itu masanya Bu. ya Ada masa hidup, ada masanya. ada masa sehat, ada masa Cepat tidak. cepat saya sejak lepas lagi. Mana bu bisa dipakai daripada tenang. Betul. Di video Halo. Oke, ini ibu materi. Ini kembali ke tujuan awal pengenalan coding. Iya. Ya, tadi kan pengenalan coding ini untuk